Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Maulana Husein, Naswan Hamid, dan Neng Lilis Novianti. Kali ini kita akan membahas tentang Ibnu IPPNU. Apa sih Ibnu IPPNU itu? Yuk kita simak. Yang pertama, kita akan membahas tentang Ibnu dulu ya. Ibnu adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Sejarah Ibnu. Ibnu adalah singkatan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 24 Februari 1954 Masehi atau 20 Jumadil Akhir 1373 Hijriah di Semarang. Ibnu adalah salah satu organisasi di bawah naungan Jamiyah Nahdlatul Ulama, tempat berhimpun, wadah komunikasi, wadah aktualisasi, dan wadah yang merupakan bagian integral dan potensi generasi muda Indonesia secara utuh. Oleh karena itu, keberadaan Ibnu memiliki posisi strategis sebagai wahana kaderisasi pelajar NU sekaligus alat perjuangan NU dalam menempatkan pemuda sebagai sumber daya instansi yang vital yang dituntut berkiprah lebih banyak dalam kancah pembangunan bangsa dan negara dewasa ini. Tujuan Ibnu. Terbentuknya putra-putra bangsa yang bertakwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia, dan berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain hal tersebut, yang harus diketahui oleh warga Ibnu adalah Akidah dan asas Ibnu. Ibnu berakidah Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah dengan mengikuti salah satu mazhab 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Ibnu berasaskan Pancasila. Dalam bab 3 pasal 5 tentang sifat disebutkan bahwa Ibnu bersifat keterpelajaran, kekeluargaan, kemasyarakatan, dan keagamaan. Dalam bab 3 pasal 6 tentang fungsi disebutkan bahwa fungsi Ibnu sebagai 1. Wadah berhimpun putra Nahdlatul Ulama untuk melanjutkan semangat nilai-nilai Nahdliyah. 2. Wadah komunikasi putra Nahdlatul Ulama untuk menggalang ukhuwah Islamiyah. 3. Wadah aktualitas putra Nahdlatul Ulama dalam pelaksanaan dan pengembangan. Sebagai perangkat dan badan otonom NU, secara kelembagaan memiliki kedudukan yang sama atau sederajat dengan badan otonom lainnya. Pasal 13 ayat 4 ART NU. Sebagai anggota pleno Syuriah, pasal 14 ayat 3. Sebagai anggota pleno Tanfidiyah, pasal 14 ayat 5. Sebagai anggota gabungan Syuriah dan Tanfidiyah NU, pasal 14 ayat 7. 2. Hubungannya dengan badan otonomi lainnya. Dalam upaya mengenergikan perjuangan misi dan visi NU ke depan, maka Ibnu perlu mempercepat kerjasama dan menjalin koordinasi yang baik dengan badan otonom lain, serta memperjelas posisi Ibnu di semua tingkatan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan bidang garapnya masing-masing. 3. Ekstern. Ibnu adalah bagian dari generasi muda Indonesia yang memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup negara Republik Indonesia dan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan. Nah, itu tadi teman-teman sejarah dari Ibnu dan tujuan dari Ibnu. Yuk, sekarang kita membahas tentang IPPNU.
IPPNU adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Berawal dari pesantren, pendirinya yaitu Nyai Haji Umroh Mahfudzoh, Atika Muqtadzoh, Latifah Hashim, Romlah, dan Basyiro Saimuri. Dasar pemikiran IPPNU, Muktamar NU ke-20 tahun 1954. Ibnu adalah satu-satunya pelajar putra Nahdlatul Ulama, dan untuk perempuan harus ada organisasi yang terpisah. Konferensi Panca Daerah 28 Februari sampai 5 Maret 1955. 5 cabang Ibnu Putri: Surakarta, Malang, Lumajang, Kediri, Yogyakarta. 2 Maret 1955 atau 8 Rajab 1374 Hijriah adalah hari deklarasi Ibnu Putri, kelak IPPNU. Tujuan IPPNU yaitu terbentuknya kesempurnaan pelajar putri Indonesia yang bertakwa, berakhlakul karimah, berilmu, dan berwawasan kebangsaan. A. Akidah dan asas IPPNU. IPPNU berakidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah dan mengikuti salah satu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ibnu atau IPPNU berasaskan Pancasila, keduanya sama. Sifat IPPNU: organisasi ketepelajaran, kemasyarakatan, dan keagamaan yang bersifat nirlaba. Fungsi IPPNU: wadah berhimpun pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk melanjutkan nilai-nilai dan cita-cita perjuangan NU. Wadah komunikasi, interaksi, dan integrasi pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk menggalang ukhuwah Islamiyah dan mengembangkan syiar Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Wadah kaderisasi NU pada basis pelajar putri untuk mempersiapkan kader-kader bangsa. Wadah keilmuan. Hubungan IPPNU dengan Nahdlatul Ulama. Intern dalam lingkungan NU. IPPNU sebagai perangkat atau badan otonom NU secara kelembagaan memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan badan-badan otonom lainnya, yaitu memiliki tugas utama melaksanakan kebijakan NU, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Masing-masing badan yang berdiri sendiri itu hanya dapat dibedakan dengan melihat kelompok yang menjadi sasaran dan bidang garapnya masing-masing. Dan bidang garap IPPNU adalah sebagai organisasi pengkaderan awal di NU. Ekstern, di luar lingkup NU. IPPNU adalah bagian integral dari generasi muda Indonesia yang memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan NKRI dan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan NU serta cita-cita bangsa. Hubungan IPPNU dengan organisasi pelajar lainnya. Sesuai dengan sifat organisasi, bahwa IPPNU adalah organisasi ketepelajaran yang bersifat nirlaba, memiliki target grup kader usia 12-30 tahun, pelajar, santri, atau mahasiswi, dan terbatas pada lingkungan NU. Di tingkat sekolah menengah, IPPNU dapat menjadi alternatif organisasi baik intra maupun ekstra, tidak harus menggeser OSIS. Pada pondok pesantren dapat bekerja sama dengan organisasi santri-santriwati yang ada di pondok pesantren. Pada prinsipnya bersaudara dan bermitra atau rekan. Dan di perguruan tinggi dapat menjadi pilihan dari sekian banyak organisasi kemahasiswaan dengan latar belakang ideologi dan paham agama. Nah, jadi itu tadi teman-teman pembahasan sedikit tentang IPNU IPPNU. Kalau kamu ingin tahu lebih jelas tentang IPNU IPPNU, yuk kita gabung IPNU IPPNU. Banyak banget loh kegiatan bermanfaat di IPNU IPPNU. Oh ya teman-teman,
kita mau pamit dulu nih. Sebelum kami pamit, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kepada kalian semua, jika ada salah kata, kami mohon maaf ya. Atau ada penjelasan yang kurang tepat, kami juga mohon maaf. Sekian dari kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.